وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. Jamaah sekalian, barakallah lana wa lakum fi afiyah. Kita lanjutkan bacaan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata penulis, wadab dab jalla wa ala, ya tempat, yakni tempat itu milik Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Tempat itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ada tiga. Yang pertama darud dunia, yaitu tempat tinggal di dunia. Yang mana tempat tinggal di dunia ini yang paling pendek waktunya jika dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh dan alam akhirat abadi. Ya, contohnya bahwa Nabi kita Muhammad SAW hidup di dunia 63 tahun, meninggal dalam barzakh 14. Akhirat dunia itu saleh, ini dunia mustahab. Kita berbanyak zikrullah, ya seperti kita sedang ngaji ini cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di dunia itu tidak ada hisab. Ini tidak ada pertanyaan dari Allah dan tidak ada pembalasan. Adapun di alam barzakh itu sudah ada pembalasan. Di alam barzakh itu ada pembalasan, nikmat kubur, ada juga siksa kubur. Dan yang pasti di alam barzakh dan juga alam akhirat tidak ada lagi amal, yakni tidak ada kesempatan lagi untuk menambah amal saleh seperti hadir di masjid sini, ya, untuk sholat 5 waktu. Mana ada ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, tiba-tiba yang ada di kuburan situ datang ke sini? Enggak ada kan? Enggak ada lagi kesempatan sudah. Iya, karena mereka sudah beda alamnya. Alamnya udah pembalasan. Makanya kalau sudah mati, kiamat sudah dia. Man mata qad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati, kiamat dia. Karena dia akan dibalas. Orang mukmin dibalas masuk surga. Rohnya. Inna nasamatul mu'min ta'irun yasrahu fi ajaril jannah hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'athuh. Hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyawanya orang muslim mukmin ketika mati itu di surga, berupa burung yang makan buah-buahan di pohon-pohon di surga, sampai Allah kembalikan nyawanya ke jasadnya pada hari kebangkitan. Itu ya jemaah. Adapun orang kafir,
azab sampai hari kebangkitan. Apalagi di akhirat, neraka selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita perjuangkan ini di dunia ini agar kita selamat di alam barzakh dan di alam yang kekal abadi, yaitu akhir. Semua itu, darud dunia maupun darul barzakh, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat, itu milik Allah wahdahu la syarikalah, satu-satunya Dia, tidak ada sekutu baginya. Dari sini saja kita sudah mengambil faedah penting. Ya, Allah satu-satunya berhak untuk disembah. Semuanya milik Allah. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat miliknya. Bukan milik berhala-berhala itu yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Maka mari kita mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, kemudian kita serahkan hanya kepada Allah amma yaf'al. Yas'alun. Ini tidak boleh perbuatannya Allah itu ditanya-tanya, tidak boleh. Tapi mereka, ini hamba itu yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanyakan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Dia dari segala tandingan dan maha tinggi. Lianna af'alahu laysa fiha naqs. Sebab perbuatan Allah itu tidak ada kekurangan, yakni maha sempurna. Perbuatannya Allah Azza wa Jalla dan juga ucapannya itu maha sempurna, dan terkandung di dalamnya apa? Hikmah, baik itu takdirnya maupun syariatnya. Walaysa fiha khalal, dan perbuatannya Allah Azza wa Jalla dan ucapannya tidak ada kekurangan sama sekali. Fahiya mutqinah atau mutqanah wa muhkamah, yakni semua perbuatan Allah itu teratur dan penuh hikmah. Wala yatatarraqu ilaiha naqsun, tidak ada sedikit pun perbuatan dan ucapan Allah itu kekurangan atau khalal abadan atau aib selama-lamanya, tidak ada. Maka tidak boleh ditanyakan kepada Allah, dan tidak boleh orang protes sama Allah. Ya, tidak boleh protes sama Allah Azza wa Jalla, suudzon dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian protes sama Allah atau bertanya-tanya tentang perbuatannya, takdirnya maupun syariatnya. Allah maha sempurna dan maha hikmah dalam setiap ucapannya dan perbuatannya dan perintahnya dan ciptaannya dan kehendaknya. Wasu'al inama yakun liman indahu naqs, yang ditanya itu yang memiliki sifat kekurangan, yaitu kita manusia dan jin. Au khalal fi amalihi, ya sama, aib, ada aib atau kekurangan, tidak sempurna di dalam amal manusia itu. Iya, kita akan ditanya pada hari kiamat ya kawan, dengan banyak pertanyaan. Di antaranya apa? Dalilnya, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pada hari kiamat sungguh-sungguh akan ditanya tentang semua kenikmatan. Apa yang dilakukan oleh kalian tentang kenikmatan yang Allah beri kepada kalian, yakni syukur apa enggak.
Allahumma ja'alna minasyakirin li ni'amik mutnina biha 'alaik qabilina laha wa timmaha 'alaina. Ya Allah, jadikanlah kita semua golongan orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat-Mu, yang senantiasa menyanjung-Mu dan memuji-Mu dan menerima, dan sempurnakanlah ya Allah semua nikmat kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Ya, fallahu la yus'al amma yaf'al. Maka Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Lianna fa'alu ala at-tamami wal kamal. Diulang lagi di sini bahwa perbuatan-perbuatan Allah semuanya itu sempurna dan tidak ada kekurangan. La lil mujarradi qahrihi wa rububiyyatihi kama yaquluhu man yaquluhu. Iya, bukan sekedar kekuasaannya dan bahwa Allah Maha Pencipta. Iya, kebaikan dan keburukan, bukan hanya itu. Yakni tidak boleh memprotes itu. Huwa la yus'al li 'azamatihi wa jalalihi. Allah itu tidak boleh ditanya karena Allah itu Maha Agung, Maha besar. Lakin laysa hadha wahdahu faqat, bal la yus'al aidan li'anna a'malahu mutqanah la yatataraku ilaiha naqs aw khalal kulliyah. Ya, diulangi lagi sama Syekh, tidak boleh ditanya Allah itu tentang perbuatannya dan ucapannya karena semua perbuatan Allah itu penuh dengan ketelitian dan kerapian, tidak ada kekurangan sedikit semuanya. Bi khilafil makhluk fa innahu yus'alu an fi'l. Perbuat makhluk yang akan ditanya tentang perbuatannya. Li'annahu yukhti'u wa yanqusu 'amaluhu. Sebab manusia itu banyak salah dan kurang amalnya. Wa yakunu 'alaihi mulahadhat. Sehingga banyak manusia itu perlu mulahadhat, kritikan. Wa yus'al li'annahu naqis, maka manusia akan ditanya pada hari kiamat. Bahkan di alam kubur ditanya. Sebab manusia itu penuh kekurangan min kulli wujuh, dari segala sisi. Illa man kammalahu Allah a'anahu wa saddadah. Kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah kesempurnaan, Allah tolong dia, Allah luruskan dia. Seperti para anbiya wal mursalin. Walihada qala wa hum yus'alun, dan manusia akan ditanya oleh Allah. Di antara pertanyaan ya ikhwan, disebutkan dalam hadis, la tazul qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'alana arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan dibelanjakan untuk apa. Wa an ilmihi madza amila bih, dan ilmunya apa yang diamalkan. Iya, itu ya jamaah, pertanyaan-pertanyaan. Bahkan orang kafir ditanya oleh malaikat nanti, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang pada kalian para utusan Allah pada kalian, wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan bukankah para rasul sudah memperingatkan kepada kalian tentang perjumpaan dengan Allah pada hari ini. Itu ya kan, pertanyaan-pertanyaan yang harus disiapkan jawabannya dari sekarang. Di alam kubur ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu yang kamu sembah di dunia, siapa? Wa ma dinuk, apa agamamu, ini agamamu yang kamu amalkan dan kamu yakini apa? Wa man nabiyuk, siapa nabi yang kau ikuti? Itu ya ikhwan, semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza min al-farqi bainal khaliq wal makhluq. Inilah perbedaan antara al-khaliq dengan makhluk.
Anallaha la yus'al wal makhluk yus'al. Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya, sedangkan makhluk akan ditanya. Qauluhu wa la yuqalu lima wa kaifa wa la yadkhulu ahadun baina Allah wa baina khalqihi wa la ya'tarid 'ala Allah wa yaqul limadha khalaqa Allah kadza. Ini tidak boleh mengatakan kenapa Allah menciptakan itu. Seperti Allah Ta'ala menciptakan keburukan, menciptakan musibah, Allah Ta'ala menciptakan iblis, Allah Ta'ala menciptakan neraka jahannam. Tidak boleh bertanya. Sebab semua yang Allah lakukan itu semua ada hikmahnya, baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Minimal ya ikhwan, ya kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang akan terjadi. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dari mulai Ahad sampai Jumat, kemudian hari Jumat Allah Ta'ala menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam. Allah Ta'ala tahu bahwasanya keturunan Nabi Adam itu tidak semuanya saleh. Di antara keturunan Nabi Adam ada yang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, ada yang kayak Netanyahu, dan yang semisal dengan dia. Allah nggak tahu. Allah tahu, karena Allah nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya, maka Allah Ta'ala menciptakan neraka jahannam karena Allah Maha tahu bahwa bakal akan ada yang masuk. Karena orang kayak Abu Jahal tidak boleh masuk surga, Abu Lahab tidak boleh masuk surga karena dia kafir. Allah tahu itu, Allah Ta'ala mengetahui itu. Maka Allah Ta'ala ciptakan neraka dan surga. Allah Ta'ala ciptakan iblis, apa hikmahnya? Sebagai ujian buat manusia, apakah mengikuti iblis atau mengikuti utusan Allah. Itu ya jemaah. Kemudian wa ma kaifiyatu khalqillah li hadhihi al-asya', dan tidak boleh menanyakan tentang secara detail ya, bagaimana cara Allah menciptakan seluruh makhluk dengan detail, karena Allah tidak menjelaskan secara detail. Allah Ta'ala menjelaskan secara global, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah jika menginginkan sesuatu terjadi, cukup Allah mengucapkan kun, jadilah kau sesuatu, maka jadilah dia. Hadza la yajuz fi haqqillah, tidak boleh menanyakan secara detail tentang perbuatannya, ya, yang Allah tidak menjelaskan secara detail. Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kau berbicara tentang Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Cukup 6.600 sekian ayat dan ribuan hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah. Itu aja kita pelajari. Yang tidak disebut oleh Allah dan Rasulnya jangan ditanyakan bagaimana, karena yang pasti nggak ada jawabannya. Kalau dijawab berarti itu mengada-ngada, sok tahu. Baik, bal alaina taslim al-inqiyad. Ini ya kawan. Tapi kewajiban kita adalah menerima dan patuh. Menerima qala Allah qala Rasul, apa yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Ya, kita beriman, kita yakini kebenarannya oleh qiyad, dan kewajiban kita patuh, nurut, wa i'tiqad anna af'al Allah kamilah, dan harus meyakini bahwa semua perbuatan Allah itu, baik takdir maupun syariat, ucapan dan perbuatannya semuanya sempurna. La yatataraqu ilaiha naqs wala khal, tidak ada kekurangan dan aib.
Wa in khafiyat alaina ba'dul hikam, walaupun tersembunyi bagi kita nggak tahu sebagian daripada hikmah perbuatannya, atau ba'dul ilal, ya, tersembunyi dari kita sebab-sebabnya, fala nas'alu anha, maka kita jangan bertanya kepada Allah tentang itu. Bal nuslim, maka kita menerima. Sami'na wa ata'na. Alhamdulillah. In adrakna al-hikmah wal illa fabiha wa ni'mat. Jika kita tahu saat sampai kepada kita hikmah dari perbuatan Allah Azza wa Jalla dan sebabnya, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Contohnya apa ya, kawan? Contohnya hikmah daripada musibah atau bencana. Satu, takfirudz dzunub. Allah akan mengampuni dosa orang itu yang kena musibah itu jika dia sabar dan ikhlas. Dua, hikmahnya adalah raf'ud darajat. Allah akan tinggikan derajat dia pada derajat as-sabirin, orang yang sabar. Dan pahala orang yang sabar tidak terhitung banyaknya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa perhitungan. Tiga, yaitu agar hamba itu kembali kepada Allah, taubat, koreksi diri, apa kekurangannya, ya, sehingga dia inabah ilallah, kembali kepada Allah, taubat dan taat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqhum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak bencana di darat dan di lautan akibat dosa perbuatan manusia, agar kami rasakan pada mereka sebagian dari dosa yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah untuk taat dan taubat. Ikhwan, di antara bentuk inabah itu adalah al-iktharu min ad-du'a wal istighfar, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Yani hikmah musibah itu agar kita perbanyak lagi, kuatkan lagi doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sa'ala Allah, ya, man sa'ala Allah bi mas'alatin laysa fiha ithmun wa la qati'ati rahimin a'tahu Allah ihda thalath. Siapa yang berdoa minta kepada Allah dengan satu permintaan yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak ada pemutusan silaturahmi, maka Allah akan beri pada dia salah satu dari tiga hal atau semuanya. Yang pertama, a'tahullah masa'al, Allah beri apa yang dia minta. Dua, sarafallahu minas su'i mitluha, Allah jauhkan dia dari keburukan semisalnya. Rafa'allahu darajatahu fil akhirah, Allah angkat derajatnya di akhirat. Maka sahabat berkata, idzan nukthir ya Rasulullah, kalau begitu kita perbanyak doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Allahu aktsaru, Allah akan perbanyak lagi memberi kepada kamu tiga hal itu, yaitu Allah akan beri apa yang kau minta. Semakin banyak pemberian. Allah akan jauhkan kamu dari banyak musibah, karena semakin banyak dia doa, semakin banyak musibah yang dijauhkan. Ya, musibah itu ada dua kondisinya, belum turun sehingga gak jadi turun, atau sudah turun sehingga diangkat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan tinggikan derajat
dia di surga, karena doa itu ibadah dan ibadah itu berpahala. Bahasa ulama zaman sekarang rasid. Rasid itu saldo, diumpamakan seperti saldo pahala maksudnya. Orang di dunia aja saldonya di rekening banyak seneng, apalagi saldo pahala di akhir. Setelah dicek, yang paling banyak adalah yang paling mudah, yaitu apa? Berdoa. Dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, banyak istighfar. Iya, istighfar itu, barang siapa yang istighfar akan diangkat musibah. Maka apalagi di zaman sekarang ini banyak dosa ya kan. Masyarakat itu banyak melakukan dosa di rumah maupun di luar rumah, sehingga musibah itu banyak turun. Kalau musibah turun itu menimpa bukan hanya pendosa, tapi juga yang tidak ikut-ikutan. Ya kayak perang misalnya, perang yang nggak ikut-ikutan kena juga. Ada dampak buruk dari peperangan. Ya, walaupun perangnya jauh di sana, di Rusia atau di Timur Tengah, itu dampaknya juga ke negara kita, kata Bapak Presiden. Ada dampak buruk, termasuk perang Thailand sama Kamboja. Ada dampaknya, ada dampak buruknya ada. Belum lagi yang lainnya ya kawan. Assalamualaikum. Jadi ada hikmahnya musibah itu. Mungkin kita ini kurang doa, mungkin kita ini kurang istighfar, sehingga kita menjadi banyak doa sama Allah. Nah, itu hikmahnya. Maka janganlah seorang protes sama Allah dengan musibah yang turun. Di balik musibah itu banyak kebaikan yang Allah beri kepada dia. Itu diantaranya. Wa ilam nudrikha fa innana nusallim. Jika kita tidak tahu hikmahnya, ya, karena keterbatasan ilmu dan akal kita, maka kita menerima apa yang Allah beri kepada kita. Kita terima, ya, kita perbanyak ibadah dan kita menerima apa yang Allah beri kepada kita. Makanya ya kawan, Nabi mengarahkan, memberi nasihat kepada kita agar kita itu dalam hal nikmat melihat orang-orang yang jauh di bawah kita, supaya kita syukur dan qanaah. Iya, masih banyak orang-orang yang sengsara. Cobalah di Gaza ya, di Gaza itu nggak ada makanan, orang lapar ya, sampai ada yang mati kelaparan. Udah lapar gitu berebut makanan ditembak, ya Allah. Kemudian juga jadi nggak ada makanan, nggak aman, suasana perang. Ada lagi yang kondisinya sakit. Maka barang siapa yang man asbaha aminan fi sirbi, siapa yang berada di pagi hari suasananya aman, nggak ada perang, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, tidak ada sakit sama sekali, sehat walafiat. Kemudian indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan pada hari itu, ada sarapan pagi, walaupun gedang goreng atau pohong, ya, wah enak lah pohong ya, sama kopi, masya Allah, zen. Siangnya makan pecel, wah enak itu ya. Sorenya lalapan atau rawon, ya. Itu kata Rasulullah, faka'annama hisat lahu dunya bihadzafiriha, seolah dia diberi oleh Allah dunia beserta isi. Wallah, ketika tiga hal itu hilang, benar. Kayak di Gaza itu, nggak ada makanan, minum, sampai lapar, nggak makan 3 hari, bahkan 10 hari. Kemudian sakit, dalam kondisi sakit, dokternya dibunuh, nggak ada obat. Kemudian
tidak aman, tidak ada makanan. Aduh, baru terasa itu sengsara hidupnya. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin di Gaza dan seluruh dunia. Kaum muslimin ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah binasakan musuh-musuh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wala na'tarid 'ala Allah. Tidak boleh kita protes sama Allah. Wallahi ya kawan, tidak boleh protes sama Allah ya kawan. Siapa kita ini kok berani-beraninya protes sama Allah? Orang yang protes sama Allah, kemudian itu diawali dari karena apa? Karena dia nggak punya ilmu tentang Allah, sehingga dia suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Ya, padahal Allah itu maha baik, maha sempurna, maha sayang. Cuman kita ini aja yang tidak mengenal Allah, sehingga suudzon sama Allah. Padahal ya, nikmat yang Allah beri kepada kita itu nggak terhitung banyaknya. Wallah, nggak terhitung, kita nggak bisa ngitung. Contohnya apa ya kawan? Contohnya Allah Ta'ala beri kita bisa bernafas tanpa sesak. Coba lihat itu orang-orang yang sampai saturasinya 75 ya, oksigennya itu sesak itu. Apalagi yang saturasi oksigennya 35, sekali mati, mau mati itu, sesak itu. Jadi orang bisa bernafas tanpa bantuan tabung oksigen, itu nikmat. Dari mulai brojol sampai hari ini kita orang bernafas tanpa dimintai bayaran oksigen. Itu baru oksigen, belum jantung sehat, otak sehat, ginjal sehat, pembuluh darah sehat, kulit sehat, mata iso melek, telinga bisa mendengar, bisa bersuara, tidak bisu. Luar biasa itu. Belum nikmat Islam, iman, tauhid, amal soleh, nikmat sunnah. Wah, nikmat luar biasa itu ya. Nikmat akidah Islamiyah sahihah. Kita diberi oleh Allah nikmat akidah Islam yang benar. Di saat banyak manusia ada yang nyembah tikus, ada yang nyembah hewan, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah patung kuning, pelontos, dan lain-lain. Kita menyembah Allah wahdahu la syarikalah. Allah, nikmat besar itu ya kan, paling gede udah itu. Rugi kalau seorang hidup di dunia sama sekali nggak mengenal tauhid. Wallah, rugi dia. Walaupun dia sudah melanglang buana keliling dunia tiap tahun, tapi dia mati dalam keadaan tidak mengenal Allah dan tidak mengenal hak Allah. Wallah, nyesel dia selama-lamanya. Berarti dia mati dalam keadaan musyrik. Maka bersyukurlah kepada Allah, banyak-banyak bersyukur, jangan banyak protes. Kita ini sendiri yang banyak kekurangan, kita yang tidak mengerti tentang Allah dan ajarannya, sehingga kita kadang mendapatkan keburukan karena kesalahan kita. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kalian itu karena perbuatan dosa kalian. Coba perhatikan ya, perbedaan antara khair dengan ulama su dalam berfatwa. Para ulama salaf khair, orang yang baik, jelaskan tentang boncinya syarat-syarat. Iya, kalau nggak al-at itu, jika tidak mampu karena senjatanya nggak sepadan, gugur kewajiban jihad saat itu. Damai. Itu para ulama kita mengatakan demikian. Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Saleh Suhaimi dan lain-lain para ulama mengatakan demikian.
Nah mereka ini ulama syar, suruh lawan, senjata ini gak sepadan. Yang dihadapi itu punya rudal pintar lagi, ya. Lah gak bisa ditangkis, gak punya alat menangkis. Sabar, damai. Itu sudah dinasihatkan oleh para ulama. Ketika ada orang-orang yang sukanya berfatwa tanpa ilmu, akhirnya jadi korban umatnya dia yang harus menanggung beban penderitaan. Udah diingatkan. Iya. Bahkan Syekh Al-Albani sudah mengingatkan dari dulu ketika beliau masih hidup. Bagaimana ini kami nggak bisa ibadah ini, kita mau ditembak kalau mau sama mereka Yahudi dan lain. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah waktu itu, bukankah Nabi kita Muhammad SAW dan muhajirin itu pernah hijrah? Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW ya doanya mustajab. Jika mau langsung itu doanya, permintaannya malaikat penunggu gunung itu yang ketika Nabi ditolak di Taif dan dilempari batu itu, ya Muhammad, jika kamu mau 2 gunung yang ada di Mekah itu diangkat, mau ditimpakan ke Taif, jangan, kata Rasulullah. Coba lihat itu. Bisa saja Allah langsung menolong Rasulnya instan. Orang kafir Quraisy meninggal kok. Tapi Allah Ta'ala Maha tahu bahwa di antara kafir Quraisy itu ada yang masuk Islam. Allah Maha tahu dalam catatan takdir. Allah Maha tahu. Dan ini sekaligus sebagai ujian buat Nabi dan para sahabat. Bisa saja Allah menolong Nabi. Nabi Isa alaihissalam ketika diberitakan oleh Rasulullah SAW selesai membunuh Dajjal, ya, itu keluar Ya'juj wa Ma'juj dalam jumlah yang sangat banyak, dan Nabi Isa alaihissalam tidak sanggup menghadapi mereka untuk perang, gak sanggup. Lalu apa yang dilakukan Nabi Isa ketika dikepung sama Ya'juj wa Ma'juj di Bukit Tur, Gurun Sinai? Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam? Berdoa, Allahumma ahjuj ma'juj, ya Allah binasakan Ya'juj wa Ma'juj. Doa dikabulkan langsung. Virus itu biasanya masuk ke dalam hidungnya Ya'juj wa Ma'juj, meninggal mereka semua. Lihat Ashabul Kahfi ketika dalam kondisi lemah, apakah Allah menyuruh mereka kamu harus perang? Lah, masuk gua, selamatkan nyawamu dan agama. Ini penting ya kan? Bayangkan gara-gara menyerang itu, akhirnya umat bikamiliha semuanya bombardir habis semua. Ya, kasihan mereka. Nah, ini salah satu contoh ya kawan, betapa pentingnya ilmu agar supaya selamat. Kemudian awla tawaqqafu an al-amal hatta na'rif al-hikmah wal ilm. Ini kalau misalnya kita nggak tahu hikmahnya ya, karena keterbatasan ilmu kita dengan satu peristiwa, kita tutup mulut. Makanya ulama itu ada yang ahli an-nawazil, dia spesialis karena punya ilmu ya, memiliki ilmu tentang apa? Nawazil, yaitu peristiwa besar. Serahkan sama mereka, kita mendengar aja. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita dengerin bagaimana sikap para ulama yang senior. Itu ya, tenang kita. Coba lihat ahlul hizbi yang mereka itu tergesa-gesa dan tak pakai ilmu, akhirnya
menuduh yang tidak-tidak ulama salaf. Sekarang bab baru ya, kawan. Judulnya qala al-muallif rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajul yat'an 'ala al-athar wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattahimhu 'ala al-Islam. Ya, ini dulu. Berkata penulis, yakni Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila kau mendengar ada seseorang mencela hadis, perkataan Nabi SAW atau athar, perkataan sahabat dan tabi'in, wala yaqbaluha, dan dia tidak menerima hadis Nabi SAW, atau yunkiru syai'an min akhbari Rasulillah, atau mengingkari sebagian daripada berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka tuduhlah dia ya alal Islam, yaitu barangkali dia bukan muslim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lianna man min makna syahada anna Muhammad Rasulullah, ya karena di antara makna syahadat yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ada hal yang harus diamalkan oleh orang yang mengucapkan syahadat yang kedua, yaitu ta'atu fi ma'amar, mentaati Rasulullah dengan apa yang Nabi perintahkan, wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijtinaba naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an la ya'budullah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 ya, kan? Konsekuensi syahadat yang kedua. Yang pertama, melaksanakan mentaati perintahnya. 2, membenarkan beritanya. 3, menjauhi larangannya. 4, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu ya, akhi. Mari kita lanjutkan ba'dal adzan sebentar. Ya sekalian, barakallahu lana wa lakum. Hadza makna syahada anna Muhammadar Rasulullah. Inilah makna yang terkandung di dalam persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalilnya, wallahu jalla wa ala yaqul, Allah yang maha agung lagi maha tinggi berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ambillah itu, maka ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, maka hentikan. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat agar nurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Laksanakan perintah Nabi semampu kita dan meninggalkan larangan. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'u ar-rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, utusan Allah, itu Nabi Muhammad dalam hal ini, ya, sallallahu alaihi wasallam. Fal wajib 'alal muslim an yamtathil ma jaa'a fil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha al-wahyu ats-tsani. Sebab hadis itu merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Quran.
Ini hadis yang sahih dan hasan. Karena usul al-adillah fil Islam al-mujma' 'alaiha awalan al-Qur'an, thaniyan as-sunnah an-nabawiyyah, thalithan al-ijma'. Sebab dalil-dalil yang dalam Islam yang disepakati oleh ulama, yang pertama Al-Qur'an, ini ayat Al-Qur'an. Yang kedua sunnah nabawiyah, itu hadis yang sahih dan hasan. Yang ketiga ijma'. Ijma' itu artinya kesepakatan ulama mujtahid dari umat ini terhadap satu masalah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Contoh apa? Ijma'. Ulama ijma' bahwa sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Hadhihi adillah. Adapun mazhab Syafi'i ada tambahan satu lagi, yaitu qiyas. Qiyas itu membandingkan apa yang terjadi di zaman Nabi dengan zaman sekarang, karena persamaan sifat. Contohnya di zaman Nabi diharamkan khomer yang terbuat dari anggur atau yang lainnya. Di zaman sekarang orang bisa mabuk itu bukan hanya dengan khomer, tapi dengan narkoba dengan berbagai macamnya. Ya, kalau yang nggak punya duit dia pakai ngelem, astagfirullahaladzim. Ya, nah, ini mabuk juga orang itu, rusak sudah akalnya dah dengan mabuk-mabukan itu. Maka hukumnya haram itu. Lem itu untuk ngelem apa ini? Iya, bukan untuk dihirup. Nah, ini orang-orang, ya Allah, ngeri dah. Jadi semua yang memabukkan itu hukumnya haram, walaupun namanya berbeda dengan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi namanya khomer, zaman sekarang namanya narkoba atau yang sejenisnya. Itu kias, dikiaskan dengan apa yang ada di zaman Nabi karena memiliki persamaan sifat. Apa sifat yang sama? Memabukkan. Begitu pula semua hal yang merusak dan membahayakan badan itu dilarang. Ya, walaupun di zaman Nabi tidak ada. Contohnya minum baygon. Di zaman Nabi nggak ada baygon, tapi ada racun, nggak boleh juga. Racun di zaman Nabi ada, nggak boleh. Ya, dalilnya mana larangan minum racun? Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Wala la darara wala dirar. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain, apapun itu bentuknya. Kalau di zaman Nabi racun itu ada ma'ruf racun. Di zaman sekarang macam-macam racun, ada arsenik, ada racun tikus. Itu semua nggak boleh dikonsumsi. Begitu pula baygon, nggak boleh ya kawan. Karena ada terbukti ada orang itu bunuh diri mati gara-gara minum baygon. Sehingga pihak baygon diprotes. Kalian ini bikin anti serangga yang dijadikan bahan untuk bunuh diri sama orang. Akhirnya kandungan yang mematikan itu dikurangi, tapi masih bermanfaat untuk membunuh serangga. Tapi walaupun demikian bikin sakit itu. Ngapain minum baygon? Ya. Ini ya kawan. Jadi minum baygon hukumnya haram karena itu bisa membahayakan badannya. Nah, itu kias. Begitu pula apa saja yang kalau dikonsumsi menyakiti dirinya sendiri dan orang lain, maka jangan dikonsumsi. Itu ya, jemaah. Itu namanya kias.
Ya, siapa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini? Syekh Imam Al-Barbahari, orang-orang yang menolak hadis. Satu kelompok yang paling banyak ya menolak hadis Nabi itu Khawarij, Syiah. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali Ahlul Bait, sehingga hadisnya sedikit mereka. Ahlul Bait kan tidak banyak hadis, sehingga mereka menolak hadis Bukhari. Mana ada orang Syiah mengkaji Sahih Bukhari? Nggak ada. Sahih Bukhari ditolak mereka. Hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Ummahatul Mukminin ditolak semua. Orang Syiah itu tidak pakai Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Sahih Ibnu Majah. Apalagi Imam Ahmad. Khawarij, mereka menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat. Jadi mereka menolak hadis Nabi tentang syafaat. Begitu pula orang Mu'tazilah, mereka tidak mempercayai adanya syafaat pada hari kiamat. Qadariyah menolak hadis-hadis tentang takdir. Ya, begitu pula kelompok-kelompok yang lainnya menolak sebagian daripada hadis Nabi SAW. Ada di zaman sekarang ini namanya ingkar sunnah. Jadi betul-betul mereka mengingkari sunnah Nabi semuanya. Ya, sehingga mereka tidak bisa sholat seperti kita, karena di dalam Quran tidak ada tata cara sholat 5 waktu, adanya di hadis. Sehingga mereka hanya zikir aja pagi dan sore. Itu orang-orang ingkar sunnah. Mereka murtad itu. Mereka tidak sholat seperti kita. Nah, begitu pula siapapun yang menolak hadis Nabi yang sahih terancam. Orang-orang yang menolak hadis Nabi walaupun satu, jika hadis itu sahih, jangan ditolak. Terimalah itu. Sami'na wa ata'na. Walaupun misalnya belum sanggup untuk mengamalkannya karena belum mampu. Seperti haji. Orang daftar sekarang 25 juta, berangkatnya nanti 30 tahun. Wah, kan masih lama ya. Tapi jangan menolak kewajiban haji. Begitu pula syariat yang lainnya. Jangan ditolak, terima. Sami'na wa ta'na. Jangan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan kita apa? Menolak satu ayat dan hadis. Jangan sampai. Sudah habis waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka